Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, teman-teman Jumat Pon, saudara Gupron, selain tirakat apa untuk menghilangkan santet, nutup rezeki saya? Ini Pak, karena saya ingin membahagiakan anak yatim yang tinggal sama saya. Loh, Anda kena santet, kena sihir, kena teluh, itu berarti energimu negatif. Ya. Anda berpikir bagaimana bisa merubah energimu menjadi positif. Orang terkena sihir itu pasti kelakuannya elek. Ya. Ya, awal-awalnya bagus ya. Terus dia ketempatan makhluk halus ya. Ketempatan sihir tadi, akhirnya sering mendapatkan bisikan-bisikan yang negatif, sehingga perbuatannya menjadi negatif. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, akan memiliki dampak seperti itu, pengaruhnya seperti itu. Ya, ini yang harus kita hilangkan. Ya, kalau kita tidak bisa menghilangkan ini, ya wis, hidup kita akan banyak masalah. Hidup kita akan banyak musibah, masalah dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau Anda terkena sihir, teluh, santet, itu sudah pasti karaktermu itu berubah. Ya, berubah 360 derajat. Ya, asalnya api tadi elek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena semakin hari semakin lemah spiritualmu, ibadahmu melempem. Nah, coba dicek, Anda percaya. Orang terkena sihir itu males ibadah. Ya, akhirnya tidak ibadah sama sekali. Akhirnya kelakuannya jelek. Sudah tidak tahu ibadah, kelakuannya menjadi jelek. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, terus apa yang bisa diharapkan gitu ya? Kalau Anda seperti itu, apa yang bisa diharapkan? Ya, tidak ada yang bisa diharapkan. Ya, kecuali Anda merubah. Anda mau ruqyah sampai kemanapun, itu tidak akan bisa membersihkan. Karena ketika seseorang terkena sihir, itu berubah watak karakternya. Karakter yang dulunya positif, orangnya baik, rajin ibadah, berubah menjadi negatif. Sebaliknya. Nah, kalau Anda ingin sembuh, rumusnya kembalikan seperti semula. Ya. Orang terkena sihir itu pasti emosinya juga labil. Nafsu sarpa kenaka bangkit. Nafsu seksnya ya luar biasa. Nafsu kumbakarna, nafsu mangan turu yang membuat ati atos juga bangkit. Nafsu rahwana, serakah, mudah marah juga bangkit. Nah, itu orang terkena sihir itu seperti itu. Lah, apakah ada selain tirakat untuk membersihkan sihir? Tidak ada. Ya harus tirakat. Tirakat itu adalah untuk mempercepat. Tirakat itu adalah ibadah tambahan. Lah, Anda ingin enak itu. Ya, itulah manusia itu seperti itu. Saya ingin membahagiakan anak yatim yang ada di dalam rumah saya. Terus kalaupun Anda sembuh, Anda lupa dengan anak itu. Pembagian dalam bentuk apa? Manusia itu biasanya seperti itu. Ya. Jadi tidak usah pakai alasan-alasan orang lain ya. Ketika kita ini terkena sihir, teluh, santet, itu yang perlu diperbaiki adalah diri kita. Soal katakanlah Anda sembuh, nanti Anda bernazar, nah itu setelah sembuh. Fokus saja bagaimana supaya Anda bisa meningkatkan atau memperbaiki kualitas diri Anda. Dari yang salah jalan menjadi yang memiliki jalan yang lurus. Karena orang terkena sihir, teluh, santet itu jalan nih pasti tidak karu-karuan. Loh, ini bukan berarti saya menjelek-jelekan Anda, bukan. Loh, saya juga mengalami hal itu gitu loh.
Saya pernah mengalami di posisi itu, jadi saya tahu. Ya, berobat kemana-mana tidak akan sembuh. Ya, mau Anda pergi kemana itu, ke yang di TV-TV, siapa itu? Ujang Bustomi, Nixiti Nampi, siapa lagi? Samsudin nih, Blitar, tidak akan sembuh. Atau siapa yang ahli rukia itu di Jombang itu, di Tuban itu, Gus siapa itu, tidak akan sembuh. Karena sihir ini ya, itu merubah sifat watak karakter kita. Anda berobat ke sana, yuk bersih saat itu, bersih. Tapi ketika Anda pulang, watak karaktermu yang negatif itu nempel lagi, yuk kembali lagi. Ya, makanya usahakan sendiri, terapi mandiri. Ya, Anda rubah perilaku. Nah, untuk merubah perilaku ini, cara yang paling mudah, cara yang paling cepat itu adalah tirakat. Contoh poso Senin Kemis, poso Nabi Daud. Ya, upayakan puasa Nabi Daud, minimal puasa Nabi Daud. Kalau tidak kuat puasa muti. Berapa tahun sampai sembuh? Loh, saya ini puasa Nabi Daud dulu itu 1,5 tahun. Puasa Nabi Daud. Puasa Dalail Khairat itu setiap hari puasa itu 1 tahun. Ya, zikir wirid tidak kurang 30.000 kali setiap hari selama 4 tahun. Nah, itu saja buka itu paling 2%. Rezeki tertutup saya itu buka 2%. Sampai detik ini paling ya 10%-an. Ya, rezeki saya itu paling 10%-an baru buka. Belum sampai 100%. Jadi saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Kalau Anda mau instan, tidak ada. Loh ya, dari ujung barat ujung timur tidak ada. Karena kadang sihir ya, sihir ini juga cara Tuhan untuk menyadarkan Anda supaya Anda kembali kepada Tuhan. Ya, karena ketika Anda terkena sihir itu tidak akan sembuh kalau Anda tidak tirakat. Tidak ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng, itu tidak akan sembuh. Ibadahmu kenceng, tirakatmu kenceng sampai merubah sifat watak karaktermu, ya, menjadi baik, kembali kepada watak karaktermu sebelumnya. Ya, watak karaktermu ketika Anda terkena belum terkena sihir lah, seperti itu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.